الحمد لله جعل تلاميذنا في هذه المدرسة المتوسطة الإسلامية يا فالح كيغندان من أهل العلم وأهل الخير والعبادة وللقرآن وللسنة وملازمة الجماعة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berhormat Bapak, Ibu guru dan juga karyawan MTS Falah, anak-anakku sekalian, peserta didik baru di MTS Falah ini, marilah sebelum saya menyatakan apa yang menjadi tugas saya, kalian semua saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan taufik, hidayah, inayah, kesehatan, juga kesempatan. Terbukti pada saat ini kita dapat bertemu meskipun lewat virtual dalam rangka untuk mengikuti matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah dalam keadaan atau suasana yang sangat menyenangkan. Semua itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita syukuri dengan ikhrar lisan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak yang kita tunggu-tunggu siang dan malam. Syafaatnya telah dirimu kemudian, yaitu syafaatul umma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, calon atau siswa baru di MTS Falah, mungkin Bang Tani yang saya cintai dan saya banggakan, sekelumit akan saya sampaikan mengenai kondisi daripada Satuan Pendidikan Madrasah Syariah Falah, bahwa MTS Falah Bintang Tani Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan ini didirikan berdiri pada tahun 1957, yaitu pada waktu yang didirikan oleh para masyayikh Ginjang Tani yang dinaungi oleh beberapa pondok pesantren yang dulunya adalah Madrasah Syariah Falah ini adalah masuk sore hari. Tapi dengan seiring perkembangan zaman dan juga situasi kondisi dengan banyaknya minat dari siswa di MTS Falah juga mengalami sejarah dan perjuangan panjang, maka akhirnya MTS Falah dimasukkan pada pagi hari. MTS Falah telah mengalami sejarah dan juga perjalanan yang panjang dalam keikutsertaannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dengan memperhatikan kemajuan yang dicapai oleh MTS Falah Ginjang Tani, MTS Falah tetap eksis mengembangkan pendidikan di bawah lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Madrasah Syariah Falah Ginjang Tani adalah merupakan madrasah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam output pendidikannya. Dengan demikian, Madrasah Falah MTS Falah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan perlakuan secara tersendiri bagi mereka yang berbakat, cerdas, melainkan juga bagi mereka yang termasuk berkemampuan biasa agar mereka dapat mencapai prestasi yang maksimal. MTS Falah Ginjang Tani Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan telah teruji oleh sejarah
sebagai salah satu madrasah yang konsisten melestarikan tradisi, yaitu dengan mengawal tradisi pondok pesantren, atau karena MTS Syafal ini adalah di bawah naungan daripada di backup oleh beberapa pondok pesantren yang ada di sekitarnya, maka otomatis tradisi pada pondok pesantren ini tetap konsisten dilestarikan di MTS Syafal sejak berdirinya sampai sekarang. Di samping itu, MTS Syafal juga mengalami berbagai atau berhasil mendapatkan berbagai prestasi, baik bentuk akademik maupun non akademik. Telah banyak diraih oleh MTS Syafal, baik itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Anak-anakku sekalian, siswa baru di MTS Syafal yang saya cintai dan saya banggakan, pada saat ini MTS Syafal Gigantan memiliki sebanyak 12 rombel dengan rincian 4 ruang kelas 7, yaitu 7A, B, C, dan D, 4 ruang kelas 8, yaitu 8A, B, C, dan D, 4 ruang untuk kelas 9, yaitu 9A, B, C, dan D, sehingga jumlah siswa keseluruhannya kurang lebih ada 400 sekian, bukan 450 anak kurang lebih. Dalam rangka untuk memberikan layanan pendidikan kepada sejumlah siswa tersebut, maka MTS Syafal Gigantan Kecamatan Gubuk Kabupaten Gerobokan ini didukung oleh 30 orang guru dengan latar belakang pendidikan sarjana dan juga pasca sarjana. Sebagai madrasah, MTS Syafal Gigantan Kecamatan Gubuk Kabupaten Gerobokan memiliki peluang yang bagus mendapatkan input dari siswa, meninggalkan proses pembelajaran dan memperoleh hasil yang bagus pula. Potensi input siswa yang bagus merupakan modal besar bagi MTS untuk menuju sekolah yang bermutu dan juga berkualitas yang dimiliki oleh MTS Syafal, sebenarnya yang dimiliki oleh MTS Syafal ini. Dengan keberadaan dan partisipasi dari komite sekolah atau komite madrasah serta partisipasi dari orang tua siswa yang senantiasa bersinergi untuk membangun kebersamaan dengan madrasah dan juga keberadaannya di lingkungan pondok pesantren, maka MTS Syafal sampai saat ini tetap eksis dan juga akan meningkatkan daripada mutu pendidikan. MTS Syafal Gigantan pada tahun 2023 ini diharapkan mampu mendekati kondisi ideal, yaitu memiliki standar POSA, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, dan juga standar pengelolaan, standar dan juga standar pengelolaan pendidikan. Anak-anakku calon siswa baru di MTS Syafal ini yang saya banggakan dan juga saya cinta, itulah sekelumit daripada keberadaan madrasah sanawiyah. Dan kami MTS Syafal memiliki visi misi yang tentunya yang sudah banyak, yang kemarin sudah dihaturkan oleh para bapak ibu guru. Di sini juga tidak akan saya sampaikan mengenai visi dan misi daripada MTS Syafal, tapi yang penting garis besarnya adalah visinya adalah terwujudnya generasi beriman
berilmu, cerdas, berketerampilan, serta memiliki akhlakul karimah dan berwawasan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam rangka untuk meningkatkan daripada keimanan dan juga berilmu, maka di MTS Syafal ini mengadakan atau menggunakan kurikulum. Di samping ada kurikulum dari Kemenak, juga ada kurikulum muatan lokal, juga ada kurikulum yang berbasis pondok pesantren. Yaitu di samping ada kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan oleh kementerian, juga ada kurikulum madrasah yang bersifat tambahan, yaitu tentang belajar kitab kuning, belajar baca Al-Quran. Itu adalah merupakan tambahan daripada kurikulum yang ada di MTS dalam rangka untuk meningkatkan keimanan daripada para peserta didik. Itu saja yang perlu saya sampaikan sekilas daripada keberadaan MTS Syafal. Anak-anakku sekalian, demikianlah akhirnya saya tutup bersama di sini. Kurang lebihnya saya maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, tibalah saatnya pada saat ini matsama akan berakhir. Setelah kita mengikuti matsama dengan seksama, yaitu kurang lebih 2 hari. Dan tibalah saatnya pada saat ini adalah merupakan sesi terakhir daripada matsama. Sudah banyak sekali uraian ataupun materi-materi yang setelah diberikan oleh Bapak Ibu guru yang telah memberikan materi. Tapi yang penting yang perlu kita dasari pada tahun ini adalah matsama pada tahun ini adalah merupakan hal yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin, di mana kegiatan matsama ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan di MTS Syafal ini untuk bagi siswa baru pada saat mereka memasuki tahun awal yang baru. Tapi saat ini keadaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya matsama ini dilakukan dengan tatap muka atau adanya pertemuan di madrasah, akan tetapi pelaksanaan matsama kali ini terasa berbeda dan juga lebih istimewa, karena saat ini negara kita Indonesia ini belum terbebas dari pandemi COVID-19. Apalagi pada saat ini kita masih pada masa PPKM, maka pelaksanaan matsama kali ini pun harus mengalami penyesuaian dengan berbagai standar protokol kesehatan di madrasah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pelaksanaan matsama MTS Syafal dengan dilakukan PJJ atau daring. Namun demikian, saya berharap matsama ini tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti matsama pada saat ini. Anak-anakku sekalian, matsama adalah masa orientasi atau masa pengenalan untuk mengenali lingkungan madrasah kepada peserta didik baru. Melalui matsama ini diharapkan para peserta didik baru akan dikenalkan mengenai sistem pembelajaran yang ada di MTS Syafal ini, mengenai kurikulum yang akan berlangsung di madrasah Sanad Syafal ini, juga kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Kiranya sudah banyak mungkin, dan kalian juga bisa mengkaji sejauh mana daripada kegiatan dan juga sistem pembelajaran yang ada di MTS ini. Sehingga dengan begitu, dengan adanya penelitian diharapkan kalian nanti setelah memasuki di MTS Syafal ini tidak merasa
kekok dan ragu. Anak-anakku sekalian, akhirnya sebelum Matsama kami tutup, saya ucapkan kepada kalian siswa baru, peserta didik baru di MTS Yafala ini pada tahun ajaran 2021-2022 ini, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di MTS Yafala ini. Semoga kalian betah dan juga kerasan dan juga nyaman menimba ilmu di MTS Yafala ini sampai lulus. Dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Akhirnya, dengan berakhirnya kegiatan ini, maka Matsama pada saat ini resmi kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.